Halo semuanya, balik lagi sama gua. Di video kali ini gue mau bahas tentang quantum entanglement. Kalau di video sebelumnya gue udah bahas quantum entanglement tapi secara singkat aja. Nah di video kali ini gue mau bahas agak lebih spesifik, agak lebih mendetail lah. Oke, kita mulai ya. Quantum entanglement atau biasa disebut juga ini bahasa Indonesia ya sih. Nah, quantum entanglement ini yang bikin Einstein ngecap mekanika kuantum itu sebagai suatu hal yang spooky. Ini udah pernah gue bahas di video sebelumnya kan. Einstein. Kenapa Einstein bilang spooky? Oke, sebelum gue jelasin kenapanya, gue mau bahas ini dulu. Spin. Oke. Semua partikel di muka bumi ini punya yang namanya spin. Spin itu cuma dua, ada spin atas atau spin bawah. Oke. Kenapa kok kita bisa tahu kalau partikel yang sekecil itu bisa mempunyai yang namanya spin? Jadi dulu ada percobaan yang namanya percobaan Stern-Gerlach. Ini diambil dari 26 orang yang kerjasama buat ngelakuin percobaan ini. Jadi percobaannya gini, ini penembak partikel, ini medan magnetnya, ini layarnya. Partikelnya ditembak dari sini. Ketika spin partikelnya spin atas, dia bakal naik ke atas. Ketika spin partikelnya spin bawah, dia bakal ke bawah. Gitu. Nah ini terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X beda lagi. Tapi awalnya semua spin itu spin atas sama spin bawah. Ketika dia diukur terhadap sumbu X, ketika diukur terhadap sumbu X, maka setelah ngelewatin medan magnet ini, dia berubah dari yang tadinya spin atas sama spin bawah, dia berubah spin kanan atau spin kiri. Udah nggak ada lagi yang namanya spin atas sama spin bawah. Udah nggak ada lagi nih. Cuma ada spin kanan sama spin kiri. Dan kemungkinannya berubah jadi spin kanan spin kiri itu kemungkinan 50%. Kemungkinan 50%. Oke. Kita lanjut ke kenapa Einstein bilang mekanika kuantum ini spooky. Aku kasih contoh. Ada dua orang. Namanya Alice. Dan ini namanya Bob. Mereka megang partikel masing-masing. Nah, partikel mereka berdua ini dibelitin. Terbelit ini mereka. Nah, tiba-tiba si Bob pergi ke luar angkasa, ke planet antah berantah. Oke, ini Bob. Dia bawa partikelnya. Alice masih megang partikelnya. Nah, suatu hari si Alice pengen mengamati partikelnya. Partikel yang dibawa ini spin atas atau spin bawah. Nah, pas diamatin ternyata spinnya tuh spin bawah. Misal Alice tanpa nanya ke Bob, si Bob dapat partikelnya spin atas atau spin bawah. Si Alice tanpa nanya, dia udah tahu kalau partikelnya Bob ini dia pasti spin bawah. Spin atas. Kenapa? Karena gini, quantum entanglement itu adalah kemampuan dua partikel yang sudah terbelit berkomunikasi dengan melebihi kecepatan cahaya. Gitu. Nah, ini yang bikin menurut Einstein spooky, karena Einstein sebagai bapak relativitas, dia percayanya tuh tidak ada yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Tapi semua itu dipatahkan sama quantum entanglement ini, gitu. Nah, itu kasus terhadap beberapa partikel ya. Ada lagi yang terhadap banyak partikel. Kalau terhadap banyak partikel itu namanya dekoherensi.
Nah, apa sih dekoherensi itu? Nah, eh, dekoherensi itu adalah terlalu banyaknya partikel yang terbelit sehingga kita tidak dapat mengikutinya. Kayak contoh, misalkan kan kita percaya ya kalau semua di muka bumi ini, semua benda di muka bumi ini terdiri dari atom. Oke, ketika kita megang pensil, itu udah terlalu banyak atom di tangan yang terbelit dengan atom yang ada di pensil sehingga kita nggak bisa mengikutinya. Nah, itu disebut dekoherensi. Itu. Oke, contoh lain yang agak ekstrim, tapi ini asumsi liar gue. Lu pernah nggak sih, lu, ntar, lu pernah nggak sih anggap ini lu, kan? Jadi nggak tahu orang lain. Lu diperhatiin nih sama orang lain nih, diperhatiin nih sama orang lain. Tiba-tiba lu ngerasain kayak ada yang merhatiin lu. Pas lu nengok bener aja, ini orang merhatiin lu. Nah, asumsi liar gua, partikelnya dia sama partikel lu ini udah terbelit. Entah gimana caranya, entah lu pernah senggolan, entah ya pokoknya gimana pun caranya, itu partikel lu udah terbelit sama partikel dia nih yang merhatiin lu nih. Nah, jadi eh, orang ini ketika orang ini merhatiin lu, partikel yang ada di badan dia ngirimin berkomunikasi ke partikel yang ada di badan lu sehingga lu makanya lu ngerasain kalau ada orang yang merhatiin lu atau ngikutin lu gitu. Nah, ini sebenarnya asumsi liar gua aja ya. Gitu. Nah, mungkin sekian dulu dari gua. Mungkin kalau ada sanggahan atau komentar bisa komen di bawah atau bisa DM di @avioramadan. See you next time.